Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5 di Akuntansi Universitas Pakuan. Saya Eri Ripani dan di sini ada teman-teman saya yaitu yang pertama Muhammad Rizky Subagya, kemudian ada Acep Abdul dan yang terakhir ada Muhammad Rafli. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan materi tentang pusat pertanggungjawaban. Nah, pengertiannya adalah pusat pertanggungjawaban ialah setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan atau unit organisasi yang dipimpinnya. Dalam kaitan ini, suatu organisasi terdiri dari kumpulan dari beberapa pusat pertanggungjawaban. Keseluruhan pusat pertanggungjawaban ini membentuk jenjang hierarki dalam organisasi tersebut. Pada tingkatan yang terendah, bentuk dan pusat pertanggungjawaban ini kita dapatkan sebagai seksi, regulernya bergilir, serta unit-unit kerja lainnya. Pada tingkatan yang lebih tinggi, pusat pertanggungjawaban dibentuk dalam departemen-departemen ataupun divisi-divisi. Biasanya istilah pusat pertanggungjawaban hanya kita terapkan untuk unit-unit kecil dalam organisasi ataupun unit-unit kerja yang terletak pada tingkat bawah dalam suatu lingkup organisasi. Kemudian ada struktur organisasi perusahaan. Pada saat perusahaan baru berdiri dan masih berskala kecil, struktur organisasi terlihat sangat simpel dengan sedikit layar kepemimpinan. Bila mana perusahaan terus berkembang, akan tercapai suatu titik di mana perlu dibuatkan responsibility centers, yang mana pada umumnya dipilih salah satu dari berikut ini. Yang pertama ada sentralisasi, dan yang kedua ada desentralisasi. Sentralisasi struktur demikian adalah di mana top manajemen adalah pihak yang melakukan penyusunan kebijakan dan keputusan. Semua yang berada di bawahnya, mulai dari manajer hingga lapisan paling bawah, diharapkan untuk mengimplementasikan semua yang telah ditetapkan. Kelebihan dari sentralisasi adalah adanya pengendalian kontrol yang kuat dalam perusahaan, adanya fleksibilitas dan sebuah penggunaan tenaga kerja dan resources lainnya dalam perusahaan. Desentralisasi struktur demikian mengikuti sertakan para manajer atau orang-orang berada dalam posisi senior untuk ikut serta dalam pembuatan dan pengimplementasikan kebijakan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Keunggulan dari desentralisasi adalah memberikan kesempatan kepada para manajer untuk melatih kemampuan dan berpikir outside the box. Adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga selalu ada kesempatan bagi para manajer untuk terus mencari dan mengimplementasikan best practical dalam departemennya. Best practice bisa didapatkan dari pengalaman profesional ataupun dari riset. Karena adanya seorang expert dalam masing-masing departemen, yakni para manajer, top manager pun kepada siapa ia harus bertanya jika ada yang harus ditanyakan, ada keberatan person share kualitas pekerjaan. 4. Struktur ini memberikan kesempatan top manajemen memfokuskan diri pada hal yang bersifat strategi dan bukan kegiatan operasional sehari-hari. Dan di sini ada faktor yang mempengaruhi keputusan manajemen untuk memilih antara sentralisasi atau desentralisasi. Yang pertama itu poinnya ketersediaan data. Manajemen membutuhkan data-data yang lengkap sehingga manajemen merasa comfortable menggunakan data tersebut sebagai basis dalam pengambilan keputusan. Terkadang data yang dibutuhkan begitu spesifik, perlu dilakukan rekonsiliasi dan berbagai pihak, dan data tersebut dibutuhkan dengan cepat. Bila mana kebutuhan akan data menjadi begitu kompleks, maka umumnya manajemen akan memilih untuk melakukan desentralisasi dalam organisasinya. Yang poin kedua ada ukuran departemen dalam perusahaan. Bila mana headcount dalam departemen menjadi banyak, kegiatan operasional menjadi kompleks dan banyak terjadi delete operasional issues, maka umumnya perusahaan menetapkan desentralisasi, bahkan seringkali dibuatkan susunan hierarki yang lebih khusus lagi dalam departemen ini.
Poin 3. Lokasi unit atau departemen. Bila mana departemen terletak jauh dari kantor pusat, maka seringkali ditetapkan desentralisasi. Tentunya ada peperanan kepala departemen yang menjadi point of contact utama bagi kantor pusat. Terima kasih. Untuk menjelaskan batas-batas wilayah kerja dan tanggung jawab manajemen lokal akibat tanggung jawab yang meluas, dibuat pusat pertanggungjawaban. Ada 4 tipe pusat pertanggungjawaban, yaitu pertama, pusat kos. Manajer bertanggung jawab terhadap kos yang berada dalam wilayah wewenangnya. Kos yang tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada segmen usaha tidak menjadi tanggung jawab manajer pusat kos. Selanjutnya, pusat pendapatan, yaitu manajer bertanggung jawab terhadap pendapatan segmen yang dipimpinnya. Pendapatan yang tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada segmen tidak menjadi tanggung jawab manajer pusat pendapatan. Selanjutnya ada pusat laba, yaitu manajer bertanggung jawab terhadap pendapatan maupun kos yang bisa ditelusuri secara langsung segmen yang dipimpinnya. Terakhir, pusat investasi, yaitu manajer berhak melakukan investasi dan harus mempertanggungjawabkan pendapatan dan kos terkait investasi yang dilakukan. Ada beberapa unsur yang diperlukan dalam model penguasaan dalam akuntansi pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut diantaranya: 1. Bagian unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Unsur penting yang harus ada dalam akuntansi pertanggungjawaban adalah menentukan tempat yang akan dikendalikan. Untuk menentukan tempat-tempat ini, perusahaan perlu menyusun sebuah struktur organisasi. Adapun fungsi struktur organisasi adalah untuk penetapan dan penentuan. A. Deskripsi tugas masing-masing orang yang berada dalam posisi yang ada dalam struktur tersebut. B. Wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing posisi yang ada di dalam struktur organisasi. C. Garis pelaporan pertanggungjawaban. Gambar di samping ini adalah contoh penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Bisa dilihat gambar di layar sebelah kanan. Tiap bagian atau posisi digambarkan dalam bentuk kotak. Kotak atau posisi merupakan tempat pertanggungjawaban atau biasa disebut dengan pusat pertanggungjawaban. Dua, manajer pusat pertanggungjawaban, responsibility person. Orang yang mempertanggungjawabkan kos atau pendapatan yang disebut sebagai manajer pusat pertanggungjawaban, responsibility person. 3. Anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran atau budget berbeda dengan penganggaran atau budgeting. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode yang mempersiapkan suatu anggaran. Agar fungsi perencanaan dan pengendalian ini dapat berjalan dengan baik, maka proses pembuatan anggaran pun menjadi suatu yang krusial sifatnya. Partisipasi pelaksanaan anggaran, target yang diharapkan, dan keterlibatan manajer senior merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran. 4. Laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian integral dari sistem akuntansi pertanggungjawaban. Isi dari laporan adalah data anggaran, data akrual, realisasi anggaran, dan varians antara yang dianggarkan dengan realisasi. Selisih bisa merupakan selisih yang menyenangkan jika kos akrual lebih kecil daripada kos yang dianggarkan. Akan tetapi, varians juga bisa merupakan varians yang tidak menyenangkan bila mana kos akrual lebih besar daripada kos yang telah dianggarkan. Contoh serta prosedur pembuatan laporan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut. A. Tahap pertama pembuatan laporan adalah pembuatan laporan setiap bagian yang ada di bawah sebuah departemen. B. Setiap bagian yang akan dilaporkan yang telah dibuat kepada kepala departemen. Kepala departemen kemudian akan menggabungkan laporan-laporan tiap bagian tersebut. C. Masing-masing departemen menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada direktur produksi. Direktur produksi kemudian akan menggabungkan laporan pertanggungjawaban masing-masing departemen dalam laporan pertanggungjawaban direktur produksi.
ditambah dengan kos kantor direktur produksi. D. Tahap terakhir dari proses laporan pertanggungjawaban adalah semua laporan yang diserahkan ke para direktur yang akan digabungkan menjadi laporan perusahaan secara keseluruhan.